Saya dibisik tadi, Ustadz, durasi jangan lebih 1 jam. Saya bilang insya Allah, mudah-mudahan tak sampailah 1 jam. Itu apa lama-lama kali kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena sesuai dengan yang kita peringati juga, perjalanan Isra Mi'raj itu adalah peristiwa besar, adalah peristiwa yang luar biasa. Jarak yang ditempuh begitu jauh. Isra'nya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Itu lebih kurang 1.500 km. Jauh dari sini ke Padang, lebih kurang. Kalau kita naik darat dari sini ke Padang 2 hari 1 malam. Saya pernah coba itu, sampai ke Padang 2 hari 1 malam. Lalu dari Masjidil Aqsa Mi'raj, menembus langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Berapa jauhnya? Ukur sendiri, jauh. Lalu kemudian setelah itu kembali lagi. Jadi PP nih, pulang pergi, nggak nginap. Jauh jarak tempuhnya, tapi cukup dilakukan oleh Rasulullah hanya dengan waktu 1/3 malam saja. Maka kalau ceramah Isra Mi'raj nggak boleh lama-lama seperti ceramah Maulid Nabi sampai jam 3 malam. Isra Mi'raj biasa-biasa aja dia. 1 jam saya pikir sudah maksimal. Karena menu yang disuguhkan juga beda dengan Maulid Nabi. Nah, cuman biasanya Isra Mi'raj itu ada susu nanti. Jangan kopi, dia susu. Karena dalam sejarah Isra, Nabi disuguhi susu dan arak. Tapi yang diminum oleh Rasulullah susu. Ini masih awal, mudah-mudahan panitia masih bisa cari susu kalau belum ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian, sebelum hijrah. Pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita baca dalam sirah, salah satu yang melatar belakangi secara kebetulan sebelum terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu, terjadi pada kehidupan Rasulullah apa yang dinamakan dengan Amul Hazan, tahun duka cita. Nabi berduka. Nabi pada tahun itu bersedih. Kenapa? Karena 2 orang yang paling sangat dicintai oleh beliau pada tahun yang sama berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia. Yang pertama, meninggalnya, wafatnya istri beliau, Sayyidatuna Khadijah, orang yang selalu mendampingi beliau, orang yang selalu mensupport beliau dalam dakwah. Tidak hanya hartanya, raganya, bahkan nyawa selalu dikorbankan untuk perjuangan suaminya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mendapat cacian, makian dalam dakwahnya, mendapat rintangan, pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan, maka tampil Sayyidatuna Khadijah untuk menenangkannya. Termasuklah ketika mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira. Nabi ketakutan, menggigil badannya, pulang ke rumah. Maka Khadijahlah yang menyelimuti, memberikan ketenangan. Sudahlah wahai suamiku, besok kita pergi ke tempat pamanku, kita tanya apa gerangan yang terjadi malam ini. Maka tentram Nabi. Orang yang begitu beliau cintai itu wafat, meninggal dunia.
Lalu pamannya Abu Talib, yang walau dalam sejarah kita baca sampai meninggalnya tidak sempat mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun Nabi ajarkan, walaupun Nabi terus menerus dakwahkan, tapi belum sempat beliau ucapkan itu. Tetapi ketika Nabi berdakwah, ketika di luar rumah ada orang yang membenci, ada orang yang mencaci, ada orang yang mencoba merintangi, maka Abu Thaliblah yang selalu menjaga Muhammad ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada tahun yang sama meninggal dunia. Nabi bersedih. Maka dalam catatan sirah nabawiyah kita kenal dengan Amul Hazan, tahun duka cita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, boleh bersedih, boleh menangis. Ada kadang-kadang orang ketika orang tuanya meninggal, dimarahin anaknya nangis. Bekmo, hasrif, bekmo, jangan nangis. Macam mana enggak nangis kehilangan orang yang kita cintai? Silahkan, manusiawi, boleh menangis. Yang dilarang adalah meratap, robek-robek baju, guling-guling di tanah, hantuk-hantuk kepala. Itu yang dilarang, tak boleh. Tapi nangis kita, sedih kita, itu manusiawi. Nabi bersedih, Nabi mengeluarkan air mata menangisi wafatnya istri tercinta. Nabi bersedih, menangis berurai air mata ketika paman beliau meninggal dunia. Apalagi yang Nabi sedihkan adalah pamannya ini belum sempat mengucap kalimah la ilaha illallah. Beliau bersedih. Maka para ulama katakan ini adalah salah satu yang terjadi sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin membiarkan kekasihnya sedih berkepanjangan. Allah tidak ingin membiarkan nabinya yang mulia ini terus dalam duka. Maka untuk itu Allah ingin mengajak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berjalan-jalan. Isra, asal kata daripada sara, artinya berjalan. Bedanya apa? Ditambah kalimat, ditambah huruf alif di awal, dari sara menjadi asra, maka ketika itu berjalan Rasulullah itu tidak sendirian, tapi Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk dihibur. Nabi yang sedang bersedih, Nabi yang sedang berduka, dihibur oleh Allah dalam perjalanan Isra ini. Makanya Allah sebutkan tadi, dibaca oleh qari kita, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, di mana Masjidil Haram, Masjidil Aqsa adalah masjid yang di sekelilingnya diberkahi oleh Allah. Di dunia ini ibu bapak ada 3 masjid yang kita harus bercita-cita untuk sampai ke sana. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah, yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Inilah 3 masjid kata Rasulullah yang yang harus kalian kunjungi, kalian jaga.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketiga-tiga masjid ini memiliki keagungan yang luar biasa sampai dengan saat ini, sampai dengan akhir zaman kiamat nanti. Ini Allah sebutkan alladzi barakna haulahu, di sekeliling masjid-masjid itu Allah berkahi. Untuk apa perjalanan Nabi ini dibawa berjalan dalam peristiwa Isra ini? Linuriyahu min ayatina, kata Allah, supaya kami memperlihatkan kepada hambaku Muhammad ini sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Maka dalam perjalanan peristiwa Isra itu nampaklah oleh Nabi berbagai macam peristiwa, berbagai macam kebesaran-kebesaran yang Allah nampakkan, sehingga Nabi mulai lupa dengan sedihnya. Enggak sedih lagi, enggak berduka lagi. Jadi bapak-bapak, ini bisa diambil sebagai dalil. Kalau ibu-ibu di rumah sedang sedih-sedih, murung-murung, bawa jalan-jalan ke Lampu U, bawa piknik. Untuk apa? Tadabbur alam, melihat kekuasaan Allah, bahwa firman Allah ada dua. Ada firman yang disebut dengan qauliyah, firman yang terucap. Inilah Al-Quran, hari-hari kita baca, hari-hari kita baca. Tapi jangan kita lupakan ada firman Allah, ayat Allah berupa kauniyah yang tercipta. Ini juga mesti kita nikmati, mesti kita baca. Lautan Allah ciptakan begitu luas membentang, gunung-gunung tinggi menjulang, kemudian bintang, bulan, semuanya kita pandang. Hari-hari tertentu kita pergilah melihat bagaimana gunung itu, bagaimana laut itu. Ini kekuasaan Allah. Ini isyarat kepada kita bahwa sesekali kita memang perlu kita berangkat, tidak hanya di rumah saja. Ibu-ibu penat, dia capek hari-hari di rumah, maka alangkah baiknya entah sebulan sekali kita ajak jalan-jalan. Ayo Bu, kita jalan-jalan sekali-kali. Kemana Pak? Mau terserah, mau ke laut apa mau ke gunung. Yang penting pulang lagi, jangan nggak pulang-pulang macam Bang Toyib. Pergi ke laut, lihat, Masya Allah, begitu hebatnya Allah ciptakan alam ini. Begitu kita lihat indahnya ciptaan Allah, apa yang keluar dari mulut kita, Subhanallah, Maha suci Allah. Untuk menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah mulai firman-Nya dengan kalimat tasbih tadi di awal. Subhana, Maha suci. Siapa yang Maha suci ini? Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kelemahan, Maha suci Allah dari kekurangan, Maha suci Allah dari segala apa yang disangkakan oleh hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah itu maha sempurna. Maka Allah awali untuk menceritakan kembali peristiwa Isra Mi'raj ini dengan kalimat tasbih. Subhana, Maha suci. Maka kemudian kalimat tasbih menjadi kalimat yang apabila kita baca bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani minar rahman. Ada dua kalimat yang ringan, mudah sekali diucapkan oleh lisan, enggak berat. Orang sakit pun bisa ucapkan. Jangankan orang sehat, orang sedang berbaring pun bisa ucapkan ini. Ringan di lisan, tapi begitu berat dalam timbangan. Dan juga dapat mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa itu? Kalimat tasbih. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Dua kalimat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan tapi berat dalam timbangan amal,
dan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Atau kadang-kadang ada orang baca terbalik, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Silahkan, tidak ada masalah mana duluan. Yang penting subhanallah ini kalimat tasbih, salah satu kalimah yang mulia, salah satu kalimah thayyibah yang apabila kita ucapkan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibawalah dalam perjalanan itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak sekali perkara-perkara, masalah-masalah yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan oleh Allah. Apa di antaranya? Banyak sekali, tapi mungkin malam ini karena durasi waktu sangat dibatasi, kita berikan beberapa saja. Misalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika sedang melintas dalam perjalanan itu, Rasul melihat ada orang memanen gandum. Ketika itu dilihat oleh Rasulullah, tapi yang luar biasanya, begitu diketam, begitu dipanen, tumbuh lagi, keluar lagi buahnya. Setiap kali diketam, dipanen, keluar lagi. Setiap dipanen, keluar, terus menerus begitu. Nabi pun terkagum-kagum, keluar dari lisan beliau, subhanallah walhamdulillah wala ilaha masya Allah. Beliau sangat kagum terhadap peristiwa ini. Maka ketika sampai di satu tempat, beliau tanya kepada Jibril alaihissalam yang menemani beliau, ya Jibril, dalam perjalanan tadi aku melihat ada orang sedang memanen gandum, tapi yang luar biasa, bukan aku kagum kepada memanennya itu, setiap gandum yang dipanen itu langsung tumbuh lagi dan bisa dipanen lagi, tak pernah putus-putus. Kira-kira apa ini wahai Jibril? Ditanya oleh Nabi kita Muhammad. Maka kata Jibril alaihi salam, wahai Muhammad, ini tamsil, ini tamsilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu bersedekah jariah, kepada orang-orang yang selalu peduli dengan lingkungan. Dia mau mengorbankan hartanya, dia ingat bahwa harta yang dia miliki adalah titipan Allah. Lalu dengan harta yang dititipkannya kepada dia, dia mau membantu orang lain, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan rumah sakit, membantu pembangunan pesantren, membantu fakir miskin, santuni anak yatim. Maka orang-orang semacam itu kalau dia bersedekah terus, maka nanti di akhirat dia akan panen, tak pernah berhenti. Begitulah panen pahala disediakan oleh Allah bagi orang yang rajin bersedekah. Maka kata Rasulullah, subhanallah, betapa Allah maha suci dan maha kayanya Allah. Ketika kita melakukan satu amal kecil di dunia, Allah akan membalas dengan amalan, dengan pahala yang begitu besar nanti di akhirat. Maka mudah-mudahan sedekah-sedekah kita selama ini, apalagi untuk pembangunan masjid kita tercinta ini, Allah balas nanti di akhirat. Dan orang-orang barangkali yang sudah bersedekah di masjid ini, Allah lipat gandakan rezekinya. Saya tahu persis masjid ini dulunya tidak begini. Ada beberapa rumah mungkin yang sudah kita bebaskan untuk perluasan halaman masjid ini. Semua itu tidak luput dari catatan Allah. Mungkin pengurus BKM masjid ada yang terlupa mencatatnya, tidak diumumkan sedekah kita. Tidak perlu bersedih, dalam catatan Allah itu tidak ada luput. Setiap yang kita sedekahkan berapapun ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan Allah berikan balasannya dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Ini tamsilan wahai Muhammad, kata Jibril. Begitulah Allah sediakan pahala kepada orang-orang yang ketika di dunia tidak sayang dengan hartanya. Dititipi oleh Allah harta,
menjadi orang kaya dia, tapi dengan kekayaannya dia mau bersedekah, sedekah jariah yang pahalanya mengalir terus menerus, tidak ada henti-hentinya. Kata Nabi, alhamdulillah, senang saya mendengarnya. Sudah mulai lupa nih Nabi dengan sedihnya. Lalu bagaimana Muhammad, lanjut kita? Lanjut wahai Jibril, berangkat lagi, bergerak lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu yang juga diceritakan bahwa dalam perjalanan itu ada orang memanggil-manggil dari sebelah kanan, ya Muhammad, ya Muhammad, berhentilah sebentar. Tapi Nabi jangankan berhenti, menoleh pun tidak. Tidak lama panggilan dari sebelah kiri, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi jangankan berhenti, menoleh pun tidak. Lalu tidak lama dari depan lagi terlihat ada seorang perempuan, sudah tua tapi Masya Allah, dia bersolek seperti anak remaja usia 17 tahun. Sudah tua, sudah nenek-nenek, tapi bersolek seperti anak gadis remaja. Memanggil-manggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi tidak berhenti dan tidak menolehnya, terus jalan. Sampai di satu tempat Nabi bertanya, ya Jibril, tadi aku dengar ada yang memanggil-manggil di sebelah kanan, di sebelah kiri, dari depan. Kiranya apa ini? Maka kata Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, ini juga tamsilan. Panggilan dari sebelah kanan adalah panggilan kaum Yahudi. Panggilan dari sebelah kiri adalah panggilan kaum Nasrani. Yang apabila engkau berhenti menoleh kepada yang panggilan kanan itu, maka alamat akan menjadi Yahudilah semua umat-umat kamu. Alhamdulillah engkau tidak menolehnya. Begitupun panggilan dari sebelah kiri adalah panggilan umat Nasrani, kaum Nasrani. Andaikan kamu tadi berhenti lalu menolehnya, maka alamat umatmu akan menjadi Nasrani semua. Untung engkau tidak menolehnya wahai Muhammad. Begitu juga panggilan dari depanmu yang nampak seorang perempuan sudah tua lalu bersolek begitu indah. Sesungguhnya itu adalah kondisi dunia wahai Muhammad. Dunia ini sebenarnya sudah tua. Sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini sudah tua alam ini. Dunia ini sudah tua tapi terus bersolek, sehingga orang kadang-kadang lupa bahwa dunia ini sudah tua. Makin terlena orang. Untung kau tak menolehnya. Andaikan engkau menolehnya, menyahutnya, maka alamat umatmu akan sibuk dengan dunia, lupa kepada kampung akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari ketiga panggilan ini, walaupun Nabi tidak menolehnya, tidak berhenti ketika dipanggil, tapi ada umat-umat Muhammad hari ini yang terus tergerus dengan orang Yahudi, ada yang tergerus dengan Nasrani, ada yang sibuk dengan urusan dunia. Konon lagi apabila Nabi ketika itu berhenti di salah satunya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini tamsilan bahwa kondisi kita hari ini akan terus digoda kita dengan tawaran-tawaran Yahudi, tawaran-tawaran Nasrani, tawaran-tawaran hedonisme. Bagaimana kita diciptakan supaya cinta dengan dunia ini, lupa kepada akhirat. Hari ini alhamdulillah ini orang-orang tua kita masih bertahan. Kita tidak tahu bagaimana nasib anak cucu kita nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka sebenarnya peringatan hari-hari besar Islam ini harus terus digelorakan. Peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Muharram, tahun baru Islam. Ini harus terus. Jangan sampai ada generasi kita nggak tahu dia. Ini hari ini banyak orang tidak tahu. Ngapain itu penyanceramah bak masjidnya? Acara le, Maulud Kabeh. Ada yang nggak tahu malam ini 27 Rajab, Isra Mi'raj? Ada yang nggak tahu? Anak-anak
Bapak-bapak anak-anak ada juga yang nggak tahu. Tapi bukan bapak-bapak di sini di jalan. Tadi saya bocorin rahasia sedikit. Sebenarnya tadi sore sudah mempersiapkan. Saya niatnya sholat isya di sini tadi. Sore saya lihat mobil nggak ada minyak, berangkatlah isi minyak. Sampai ke rumah, nah ini qadarullah semua. Sampai di rumah di parkiran tiba-tiba keluar asap. Takut saya, jadi nggak saya pakai tadi mobil tadi. Maka berangkat dengan Honda. Saya pikir mudah-mudahan hujannya tidak deras lah. Rupanya makin kesini makin tambah deras, makin kesini makin tambah deras. Saya berangkat dari Matai tadi ke Tapak. Sampai di Setui karena sudah kumandang azan, sudahlah saya putuskan sholat isya di Setui saja. Saya tinggalkan Honda di sana, saya naik Grab tadi kemari. Pas ditelepon, Ustaz di mana? Pas lagi depan pintu gerbang. Alhamdulillah. Perjuangan ini. Jangan sampai. Nah, tadi ditanya oleh Pak sopir Grab itu, mau kemana Ustaz? Mau ke Masjid Babur Rahmah. Acara apa Ustaz? Acara ceramah, dakwah malam ini. Kan dah habis maulid Ustaz. Nah, ini yang maksud saya tuh. Dia pikir maulid sudah habis. Ini ada peringatan dahsyat lagi. Apa tuh Ustaz? Isra Mi'raj. Oh, emang Isra Mi'raj malam ini Ustaz? Ada yang nggak tahu Pak. Ini fakta. Dan saya yakin bukan bapak tua aja yang nggak tahu, banyak orang nggak tahu. Ada juga sudah tahu, pura-pura nggak tahu. Ada kepunya Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita ini tahu dan kita ingin selalu memperingatinya, agar hati kita ini menjadi tidak lupa dengan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa dahsyat yang ketika Allah menceritakannya diawali dengan kalimat tasbih yang mulia ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka banyak lagi peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau kemudian lupa dengan sedihnya. Beliau semangat lagi. Beliau tidak lagi berduka. Sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, salat 2 rakaat. Ada orang bertanya, Ustaz, waktu itu kan belum ada syariat salat. Betul, tapi syariat salat sebenarnya sudah ada pada zaman Nabi dahulu. Tapi tata laksananya tidak seperti salat kita sekarang ini. Maka salat Nabi 2 rakaat, bersiap-siap untuk Mi'raj. Apa Mi'raj? Naik, menembus langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha. Singkat cerita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk apa Nabi naik menembus langit pertama sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Nabi diundang oleh Allah untuk menerima wahyu tentang perintah salat. Ini inti dari peristiwa Isra Mi'raj. Kalau begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dahsyat salat ini. Karena kita lihat perintah-perintah Allah untuk memerintahkan kewajiban yang lain, diturunkan ayat. Allah memerintahkan kita berpuasa, turun wahyu. Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, turun wahyu. Allah perintahkan kita untuk berhaji ke Baitullah, turun wahyu. Tapi ketika Allah hendak memerintahkan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat, bukan wahyunya yang turun, tapi nabinya yang naik ke atas, diterima secara langsung. Maka ulama mengatakan bahwa sesungguhnya solat ini adalah sesuatu ibadah yang paling inti dalam kehidupan kita. Dari mana ulama ini berani berkata seperti itu? Dari isyarat-isyarat yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menerima wahyu itu, perintah tentang salat, kemudian turun kembali ke bumi, disampaikan bahwa aku tadi malam
melaksanakan Isra dan Mi'raj, dan aku diperintahkan oleh Allah, mulai sekarang kita harus mengerjakan solat, harus mendirikan solat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis tentang fadilah solat, diantaranya masalus solatu fid din kamasalir ra'si fil jasad. Perumpamaan ibadah solat dalam agama adalah seumpama kepala dalam tubuh seseorang. Kepala dalam tubuh kita, anggota tubuh yang paling sangat kita jagakan kepala kita. Maka kenapa kalau naik Honda dianjurkan pakai helm? Ini bukan semata-mata karena takut polisi, Pak. Ini harus diajarkan sama anak kita. Kan ada anak kita kadang-kadang ketika dia naik Honda, lalu kemudian dia nggak pakai helm, lampu merah dia terobos terus. Tiba-tiba di seberang sana, prit, Pak polisi, berhenti dia. Ditanya, mana SIM? Ada. STNK? Ada. Kata Pak polisi, kamu tahu nggak salahnya? Tahu, Pak. Apa salahnya? Nggak pakai helm, Pak, terobos lampu merah. Kenapa juga kamu lewat terus? Saya nggak tahu ada Bapak di sini. Rupanya takutnya cuma sama Pak polisi. Dia nggak tahu ada Pak polisi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini harus kita ajarkan ini. Nah, kalau kau pergi berkendaraan, apalagi lewat jalan raya, pakai helm. Untuk apa? Kepala ini mesti dijaga. Siapa tahu tiba-tiba pening terjatuh kita, jangan terbentur kepala kita. Atau kadang-kadang dalam kelalaian ini, kan dalam jalan kita ini sekarang, kita hati-hati, orang tak hati-hati kena juga. Kan sering begitu, perasaan kita sudah hati-hati betul, tapi ada anak-anak muda yang gak hati-hati, kejadian juga. Ada lagi ibu-ibu, sekarang kan zamannya jilbab syar'i katanya, jilbab besar, saking besarnya lampu Honda belakang pun ditutup, sehingga kita di belakang ibu-ibu ini nggak tahu ini ibu-ibu ini mau belok kemana, nggak nampak lagi lampu sen, ketutup dengan jilbab syar'i. Syar'i si syar'i Bu, tapi jangan sampai nutup lampu Honda. Saya sering sampaikan ke ibu-ibu, jangan karena memang sekarang lagi musim jilbab syar'i sampai lampu sen Honda pun ketutup, nggak tahu lagi kami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kepala ini adalah anggota tubuh yang paling kita jaga. Ada otak di sini. Kalau kita main sama kawan, main gurau, dipukul tangan kita, masih bisa tersenyum kita. Main-main lagi kita dengan kawan, terinjak kaki, paling-paling kita bilang, anak kaki saya ini terinjak, nggak marah kita. Tapi kalau sudah main-main, dipukul kepala kita, plak, ini biasanya emosi kita. Jangan main-main kepala lah, nyoleke, udah mulai marah kita. Kenapa? Kepala ini sesuatu yang berharga. Ini ditamsilkan oleh Rasulullah, kata beliau, perumpamaan solat dalam agama kita adalah seumpama kepala dalam tubuh seseorang. Kalau orang tak punya tangan masih bisa hidup, sering kita jumpa di jalan-jalan, ada orang minta-minta, kita lihat, ya Allah, rupanya dia nggak punya tangan. Walaupun ada juga yang tipu-tipu sedikit, rupanya tangannya masuk ke dalam pakai baju lengan panjang, dia seolah-olah nggak punya tangan. Dan ini sering kena razia nih, rupanya diikat tangannya. Ada juga orang kadang-kadang nggak punya kaki, sering kita jumpa, masih bisa hidup. Tapi pernahkah kita jumpa dengan orang jalan-jalan lalu kepalanya nggak ada? Orang masih bisa jalan tapi kepala nggak ada. Kalaupun ada, kita pingsan. Artinya tidak mungkin. Begitulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang kita lakukan ini. Begitupun hebat ibadah kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita,
Tapi kalau ibadah inti berupa solat ini tidak kita jaga, sia-sia semuanya. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain, apa katanya? Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama sekali nanti dihisab, ketika kita sudah meninggal semua, dihancurkan bumi ini, alam ini, lalu kemudian dibangkitkan kita kembali, dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika ditimbang amal-amal kita satu persatu, apa yang ditimbang di mizan yang paling pertama, kata Nabi, adalah ibadah solatnya. Idza saluhat saluhat sairu amalu kulluh. Apabila ketika ditimbang ibadah solatnya itu baik, maka dianggap baiklah ibadah-ibadah yang lain. Masya Allah, dianggap baik. Ketika ibadah solatnya bagus, dianggap baguslah ibadah-ibadah yang lain. Zakatnya, hajinya, puasanya dianggap, nggak perlu ditimbang lagi. Sudah, masuk terus. Masya Allah. Tapi kata Nabi, idza fasadat sairu amalu kulluh. Tapi ketika ditimbang ibadah solatnya itu buruk, tidak bagus, maka dianggap buruk pula lah ibadah yang lain. Hajinya, puasanya, zakatnya. Kalau begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Saya ingin ingatkan berulang-ulang kepada kita semua, salat adalah penting, bukan yang penting salat. Ini beda nih. Kalimatnya dibalik tapi maknanya jauh berbeda. Salat penting, bukan yang penting salat. Kalau kita bilang salat adalah sesuatu yang penting, maka kita akan menjaga salat ini. Kita akan mempelajari bagaimana ilmu salat yang benar. Apalagi pesan Nabi, sallu kama raaitumuni usalli. Untuk ibadah salat ini, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat bagaimana aku salat. Jangan asal-asalan, jangan cuma ikut-ikutan, belajar. Maka alhamdulillah di masjid-masjid, termasuk di masjid kita ini, ada pengajian. Ada pengajian rutin, ada bab fikih yang dibahas. Bab ibadah tentang salat ini penting, berulang-ulang, diulang terus. Supaya benar salat kita, bacaannya bagaimana, gerakannya bagaimana. Kita ingin meniru-niru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita menganggap salat penting, maka kita akan betul-betul serius mempelajari salat ini. Waktunya dikerjakan kapan yang benar, di mana sesungguhnya, bagaimana caranya. Tapi kalau yang penting salat, nah, orang akan asal-asalan. Alah, yang penting kan salat, nggak mesti di masjid, toko kan bisa juga. Yang penting salat. Alah, nggak perlu tepat waktu, akhir-akhir kan bisa juga. Yang penting, anggap sepele Pak. Kalau orang mengatakan yang penting sholat, menganggap sepele tentang ibadah sholat. Tapi kalau sholat adalah penting, maka sholat adalah sesuatu yang perlu menjadi perhatian khusus. Begitu pentingnya sholat ini, maka diajarkan oleh Nabi, kita orang tua ini harus mengajarkan sholat kepada anak-anak kita. Jangan kita pikir, alah ente karayu carong gedro. Ada yang begitu tuh. Ada orang tua punya anak, nggak pernah dibawa ke masjid, nggak pernah diajarin bagaimana cara sholat, nggak pernah diajarin bacaan-bacaan sholat. Kalau ditanya kenapa Pak, alah ente karayu carong gedroi. Ilun jamun lagi nyancit, hanajak semebut karayu katuha jak masjid cit. Nggak bisa. Kata Nabi, murru auladakum bis shalah idza balagha sab'a sinin. Ajarkan, perintahkan anak-anak kalian untuk belajar salat dari kecil. Dari usia berapa? Kata Nabi, idza balagha sab'a sinin, ketika anakmu sudah berumur 7 tahun.
umur anak kita 7 tahun, secara kewajiban dia belum wajib sholat karena belum baligh. Tapi sebagai orang tua wajib kita mengajarkan sholat. Nah, ini yang harus dipahami. Anak kita umur 7 tahun belum wajib sholat, tapi kita orang tua yang punya anak umur 7 tahun sudah wajib mengajari sholat. Bagaimana caranya? Hari Jumat, anak kita laki-laki yang 7 tahun itu bilang sama istri kita, Umi tolong mandiin ini si abang, kasih baju yang bagus, semprot minyak wangi, biar ikut abi dia sholat Jumat di masjid. Ini cara-cara. Sampai di masjid, rupanya anak kita belum berani gabung dengan kawan-kawannya. Ya sudah, kalau begitu di samping abi, kita yang bawa anak kecil, cari saf yang paling ujung, letakkan anak kita paling ujung, batasi dengan kita supaya terbiasa. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, anak kita sudah senang pergi masjid. Inilah cara kita mengajari anak kita sholat. Begitu juga anak-anak perempuan di rumah, umi, ibunda di rumah, kalau sudah masuk waktu sholat, terdengar azan, kita bilang sama anak kita, sudah azan, matikan TV, berhenti main HP, berhenti main lato-lato. You know kalau lato-lato manduma, di mana-mana anak-anak gabuk lato-lato. Berhenti. Ini sudah azan. Ayo. Bahasanya ayo. Ayo kita sholat. Ayo kita wudu. Bukan nyuruh-nyuruh saja. Pergi sana. Mana ya? Ayah ente. Ini yang salah nih. Anak disuruh. Jak gede. Mana ayah pajan? Ayah ente satu. Tapi kita bilang, ayo kita ke masjid. Masya Allah, anak-anak yang dari kecil dididik untuk belajar sholat, makin hari tumbuh remaja, tumbuh dewasa, sudah terpaut hatinya ke masjid, cinta dia dengan masjid, senang mengerjakan sholat. Tapi kalau dari kecil tidak kita tanamkan itu, maka ketika sudah besar kita suruh, nggak ada, susah. Maka saking pentingnya ini, kata Nabi, ajari anak-anak kalian ketika umurnya 7 tahun. Idza balagat 9 sinin aw 10 sinin fadribu. Apabila anak-anakmu berumur 9 tahun atau 10 tahun disuruh salat tidak mau, fadribu. Ini bahasanya, kalau makna harfiahnya fadribu, pukul. Enggak main-main ini. Ada orang bilang, wah, kalau begitu Islam ini identik dengan kekerasan. Tunggu dulu. Jangan itu yang dilihat, jangan pukulnya itu. Kenapa Nabi memerintahkan ketika anak umur 9 tahun, 10 tahun diperintahkan belajar sholat tidak mau, pukul? Maknanya begitu penting sholat, begitu penting perintah sholat. Dan fadribuh di sini, ahli hadis mentarjih hadis-hadis ini, ternyata yang dimaksud oleh Nabi fadribuh bukan dipukul dengan beroti. Contoh kayak beroti, kon menahan. Rupanya fadribuh bermakna beri ketegasan. Ibu-ibu boleh ancam anaknya, sembayang. Alah munyo hana sembayang, singo hana peng jajan. Itu fadribuh. Anak-anak tuh paling takut kalau nggak dikasih uang jajan, Pak. Jadi kita bilang, kalau nggak mau sholat besok tak ada uang jajan. Itu ampun tuh anak. Get mak, sembayang, lun sembayang. Jadi makna fadribuh bukan kekerasan dalam artian pukul fisik, tapi boleh kita beri ketegasan. Betul tak mau sholat? Betul tak mau sholat? Anak-anak kalau sudah ditanya begitu, biasanya ada kekhawatiran, ada ketakutan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini maknanya apa? Begitu penting sholat ini. Anak yang masih kecil mesti diajarkan. Lalu kemudian dalam Al-Quranul Karim surah Toha, Allah juga berfirman betapa pentingnya kita, terutama kepala keluarga,
untuk memantau anggota keluarga kita apakah sudah sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah, perintahkan seluruh anggota keluargamu untuk sholat. Wa'mur ahlaka. Siapa saja ahli keluarga itu? Kalau kita seorang ayah, ada istri, ibu dari anak-anak kita, ada anak-anak kita, ada menantu kita, ada cucu kita. Bahkan para ahli tafsir mengatakan termasuk juga ahli keluarga. Kalau kita seorang bos, kita punya toko swalayan, ada orang kerja sama kita di swalayan itu 5 orang, maka 5 orang pelayan yang kerja sama kita itu termasuk ahlaka. Artinya apa? Kita berkewajiban memantau sholat mereka. Jangan main-main ini. Maka kita perlu tanya kepada mereka, anak-anakku sudah pada sholat kalian? Belum ayah. Kalau begitu bergantian, kalian sholat. Ini Allah ajarkan dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Bersabarlah kalian dalam menyuruh salat itu. Ada anak kita yang ketika disuruh sekali langsung berangkat. Ada anak kita yang berulang-ulang disuruh belum juga. Ada aja alasannya. Begitu juga anak buah kita, orang yang kerja sama kita. Ada yang ketika kita bilang, nak salat dulu, baik pak, salat dia. Tapi ada yang nanti pura-pura, dia ke kamar mandi, rupanya cuma pipis saja, keluar, nggak sholat dia. Maka fastabir 'alaiha, bersabarlah kamu. Artinya apa? Tidak cukup sekali kita suruh, tiap hari, tiap saat, ingatkan terus, ingatkan terus. Lalu kata Allah, la nas'aluka rizqa, aku menyuruh kalian supaya semua sholat dalam keluarga itu tidak meminta rezeki kepada kalian. Tidak ada kepentingan apapun bagi Allah kita mau sholat apa enggak. Tapi Allah memerintahkan kita sholat itu, kata Allah, nahnu narzukuka, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Seolah-olah Allah ingin berkata, kalau kalian kepingin dimudahkan rezeki dalam rumah tangga itu, maka sholatlah kalian. Suami sholat, istri sholat, anak-anak sholat, menantu diajak sholat. Ada mertua segan ke menantu. Ada orang tanya, hai ho melinte, untung tengah di rumah, hanai pakat, segan lun, segan ke menantu. Jangan ada segan kalau urusan sholat ini, ketok. Pengantin baru ketok juga. Paling-paling anak kita yang perempuan bilang, alah ayahnya sih ganggu aja, kita ganggu dia. Nah, sudah subuh, sholat. Dan ini adalah menyelamatkan. Ketika seorang ulama besar ditanya, bagaimana bayangan perintah sholat itu pentingnya bagi kita, maka ulama itu mengatakan begini, andai rumahmu kebakaran, lalu kamu sudah selamat keluar, maka kamu teringat bahwa di dalam itu ada istrimu, ada anakmu, ada menantumu, ada cucumu belum bangun. Kira-kira apa yang kita lakukan? Maka kata orang ini, pastilah saya akan berusaha kembali ke tempat yang terbakar itu untuk menarik apapun caranya, supaya anak, istri, cucu, menantu kita selamat. Begitulah sesungguhnya kita sholat ini. Ketika kita menyuruh menantu kita, mengetuk kamar anak kita untuk memerintahkan sholat, untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Kita sudah diamanahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga keluargamu dari api neraka. Siapa keluarga itu? Semua yang dalam tanggung jawab kita. Maka kata Allah, nahnu narzukuka,
Kami yang akan memberikan rizki kepadamu. Jangan takut. Jangan kalian pikir dengan solat hilang rezeki. Kalau kalian berdagang, waktu azan sudah tiba, tutup sebentar toko. Dan ini memang godaannya, makin azan makin lagut. Biasa aja lagi nya. Makin azan makin ramai orang bloh. Ini ujian. Tapi alhamdulillah di Banda Aceh ini sudah ada beberapa toko, begitu azan berkumandang, mohon maaf tidak melayani karena waktu sholat. Masya Allah. Tapi testimoni kita datangi orang-orang toko-toko yang begitu, kayak mana? Alhamdulillah Ustaz, ada keberkahan, meningkat penghasilan kami. Kami tutup waktu sholat saja. Allah berikan keberkahan. Untuk apa rezeki kita banyak tapi tak berkah? Maka yang kita harapkan adalah Allah memberikan rezeki kepada kita dalam bentuk keberkahan. Sholat yang dibawa oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj dapat menyelamatkan kita, memberikan ketenangan kepada kita, dan salat insya Allah akan menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, karena sesungguhnya dengan salat akan mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita lihat ada orang salat tapi masih melakukan keji, masih melakukan kemungkaran, berarti salatnya belum benar. Kita belajar lagi, dan untuk belajar tentang salat ini tak ada batas waktu sampai kita disolatkan. Terus belajar, jangan bosan hadir di majelis-majelis ilmu supaya bertambah wawasan kita, keilmuan kita, terutama tentang ibadah salat ini, karena memang salat adalah satu ibadah yang amat sangat penting, sangat pokok dalam kehidupan beragama kita, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuklah orang-orang yang selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjaga salat kita. Jangan bosan. Kepada anak-anak kita tetap tanya, dari manapun mereka datang, pertanyaan pertama kita ibu-ibu, katmayang. Walaupun nanti ada anak kita bilang, ibu ini kan paling cerewet, nggak apa-apa. Yang penting selamat anak kita. Biarin kita dibilang ibu cerewet di dunia, tapi cerewet kita adalah untuk menyelamatkan anak-anak kita. Daripada kita diam saja, anak kita mau semayang mau enggak, kita diam aja. Memang dibilang anak kita, baik kali ibu saya. Kenapa baik? Saya nggak pernah dimarahin. Semayang nggak semayang tetap diam. Wah, kata anak ibu baik, padahal ibu goblok. Nah, ibu yang tidak sayang kepada anak. Kalau seorang ibu sayang kepada anaknya, maka selalu ditanya, salat, diperintahkan salat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan peringatan perjalanan Isra Mi'raj tahun ini menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya ibadah salat. Kita sakit-sakit tuut bacut, tapi kalau masih sanggup, insya Allah tetap masjid untuk salat berjamaah. Lalu kemudian dalam tata laksana salat juga, jangan misalnya kita salat di kursi. Diajarkan oleh ulama kita bahwa salah satu rukun salat yang sering diabaikan oleh orang tua yang sudah salat di kursi adalah ketika takbiratul ihram, niat. Dan takbiratul ihram itu sekaligus dengan niat. Berdiri tegak. Ada orang dari rumah, mohon maaf bukan di sini, tempat lain. Ada orang dari rumah bisa dia jalan ke masjid, tapi sampai di masjid ambil kursi, duduk di kursi, takbiratul ihram, niat sambil duduk. Maka sebagian ulama katakan ini tidak sah salat, karena berdiri tegak itu adalah rukun. Yang penting pertamanya itu, ketika kita niat takbiratul ihram harus dalam kondisi berdiri. Allahu Akbar. Ternyata setelah 3 menit kemudian tuut tanyo memang cit sanggup, duduk terus di kursi. Yang penting niat pertamanya itu. Karena rukun. Tinggal satu rukun saja tanpa alasan batal salat kita, enggak sah. Maka inilah penting kita belajar lagi.
Mudah-mudahan kursi disiapkan itu untuk ketika kita nggak sanggupnya di mana. Tapi kalau dari awal memang dari rumah ke sini pun sudah didorong oleh roda, memang nggak sanggup lagi jalan, berdiri sebentar pun tak sanggup lagi, boleh dari awal ketika takbiratul ihram pun sambil duduk di kursi. Tapi kalau dari rumah masih sanggup berjalan, masih bisa naik tangga yang begini tinggi, jangan ketika takbiratul ihram sambil duduk di kursi. Salat berdiri dulu, Allahu Akbar. Ruku masih sanggup bagus, ruku terus, Masya Allah, sempurnakan rukunya. Baru kalau sujud memang ketika ditekuk kaki nggak sanggup lagi, sujudlah sambil duduk di kursi. Di mana nggak sanggupnya, disitulah dibantu oleh kursi. Mudah-mudahan semakin sempurnalah ibadah sholat kita, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan generasi-generasi kita nanti juga orang-orang yang selalu menjaga sholat-sholat kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا واقض حاجاتنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم أجلنا يا رب مولانا بسوء الخاتمة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.